Selamat malam, gadis kecil. Udah lama banget ya kita nggak ngobrol kayak gini. Udah lama kita nggak tatap muka kayak gini. Rasanya tuh kangen banget, tau nggak? Kamu inget gak terakhir kali kita ngapain? Maaf ya, aku juga kayaknya udah lupa deh. Saking lamanya kita nggak ngobrol. Tapi rasa kangen itu bakal terobati sekarang. Karena sekarang ini kita bisa ngobrol lagi kan, kita bisa bertatap muka, kita bisa bersenda gurau, dan kita bisa main-main. Santai aja. Aku gak bakal langsung ngapa-ngapain kamu. Aku cuma butuh waktu buat nenangin diri, buat melepas rasa rindu. Soalnya aku tuh kangen banget sama kamu. Dan setiap detik aku deket sama kamu tuh rasanya beda. Bukan cuma lapar, tapi lebih dari sekedar lapar. Dan aku juga udah nunggu giliran ini lama banget. Aku udah nunggu waktu ini buat bisa ngobrol lagi sama kamu. Rasa buat nahan kangen tuh kayak muter-muter ya. Bikin kepala pusing. Kamu masih takut ya sama aku, ha? Ya gak apa-apa. Mau kamu takut, mau kamu lari dari tempat ini, mau kamu coba buat kabur 100 kali pun, kamu gak akan bisa lepas dari genggaman aku. Bahkan aku sendiri juga buat melupakan kamu tuh susah banget. Aku udah berusaha buat ngilangin fokus aku biar gak kepikiran kamu terus. Tapi rasanya percuma. Semakin aku coba, yang ada malah semakin kangen. Dan aku juga makin ngerasa haus, pengen nyantap kamu. Aku tuh sebenarnya juga kagum ya sama kamu. Kamu masih bisa bernafas, masih bisa bertahan. Ya jujur aja, waktu aku ketemu sama kamu tuh, aku gak ada ekspektasi yang gimana-gimana. Gak ada harapan yang lebih. Cuma sebatas mangsa yang mungkin di pertemuan keempat atau bahkan ketiga, kamu tuh udah gak ada. Kamu tuh udah habis sama aku. Tapi kamu masih bertahan. Ya, semoga itu bisa jadi pertanda baik. Karena aku punya rencana buat jadiin kamu sumber makanan buat aku. Ya, makanan dalam artian yang lebih luas dari sekedar makanan. Dahaga, haus, lapar, dan hasrat buat melampiaskan emosi aku. Tapi ya, kayaknya sih gak bakal sesederhana itu ya. Gak bakal berhenti di kata pukul, hisap, atau semacamnya. Aku tuh pengen ngelakuin sesuatu yang lebih nakal daripada biasanya. Dan tiap kali aku ngeliatin kamu kayak gini, aku malah ngerasa bersalah. Karena aku gak bener-bener habisin kamu.
Iya, ini bukan cuma soal santap menyantap, tapi perlakuan dengan cara yang keras. Ya, mungkin kamu bisa dibilang kamu adalah manusia yang lemah. Kamu gak bisa regenerasi badan kamu atau luka-luka kamu dengan cepat. Tapi tenang aja, karena aku bukan tipikal yang langsung menghabisi. Tapi main-main dulu. Aku bakal main-main, tentu aja. Aku bakal main-main, terus aku bakal sembuhin kamu. Terus aku main-main lagi sama kamu dan sembuhin lagi dan main-main lagi dan seterusnya. Kalau kamu pernah belajar ilmu pengetahuan alam, hewan paus. Paus itu adalah salah satu mamalia yang mematikan. Ketika dia memangsa buruannya, dia nggak langsung makan, dia nggak langsung menghabisi mangsanya, tapi dia main-main dulu sama mangsanya. Atau mungkin hewan beruang. Hewan beruang yang lagi berburu ikan tuna. Beruang itu nggak langsung menghabisi atau menyantap ikan tuna yang dia dapetin. Tapi apa? Dia membuka kulitnya, bermain-main sama mangsanya, sampai mangsanya kehilangan nyawanya. Bukan karena gigitan, tapi karena permainan yang dikasih sama si beruang itu. Dan itulah aku. Aku bakal main-main dulu sama kamu. Dan ini adalah permainan yang selalu aku kasih ke mangsa aku. Dan sekarang ini kan kamu mangsa aku. Jadi aku bakal main-main sama kamu. Ya, aku gak bisa terus-terusan kayak gini. Maaf ya. Aku gak bisa kasih permainan yang terlalu keras sama kamu. Soalnya aku takut kamu pergi duluan. Wah, coba lihat ini ya. Luka-luka ini, memar-memar ini. Napas kamu tuh makin berat ya. Coba lihat ini. Kalung yang aku pakai. Kamu lihat? Sebenarnya ini adalah kalung yang keren, mewah, dan sangat berharga. Satu-satunya benda yang bisa bikin aku ngerasa aku masih diriku. Tapi waktu dia hancur, waktu benda ini hancur, aku sempat ngerasa kosong banget. Kayak aku tuh lupa sama identitasku sendiri. Aku ini siapa? Atau aku ini apa? Kenapa aku masih hidup sampai sekarang? Sedangkan masa ke masa, zaman ke zaman, dan perubahan era, semuanya aku udah ngalamin. Ya, kamu tahu jelas. Kamu tuh paham banget sama aku. Kenapa aku bisa hidup panjang? Karena aku adalah seorang vampir, ya kan? Tapi mungkin itulah takdirnya. Kalung itu harus pecah, biar kita bisa ketemu lagi. Karena kalau kalung ini pecah, aku jadi ingat sama masa lalu aku. Kenangan-kenangan yang pahit. Dan alasan kenapa aku masih hidup sampai sekarang. Dan tentu aja tujuan hidupku sekarang ini sebagai seorang vampir. Biar aku juga
Nggak setengah-setengah lagi. Biar aku bisa menerima sepenuhnya kalau aku ini memang bukan manusia. Dan ya, beruntungnya kamu bisa ketemu sama aku. Salah satu sejarah, atau mungkin bisa dibilang mitos, yang gak semua orang bisa lihat. Tapi naasnya, kamu harus nerima semua hukuman ini. Kamu malah jadi mainan aku. Iya, kamu ini adalah mainan yang tentu aja gak bisa ngapa-ngapain dan harus nurut sama pemilik mainannya. Dan kamu harus nurut sama aku. Kamu harus nerima semua yang aku kasih ke kamu. Kamu udah gak bisa ngelak lagi. Kamu udah gak bisa kemana-mana lagi. Bahkan buat jalan pun. Bahkan buat berdiri pun kamu udah gak bisa, ya kan? Dan kamu sepenuhnya bakal jadi milik aku. Sepenuhnya. Oh. Enggak. Aku gak boleh terlalu kasar. Ini adalah peraturanku yang baru. Peraturan yang harus aku penuhi dan harus aku taati demi keselamatan kita bersama. Kamu masih bisa bernafas dan aku juga masih bisa main-main sama kamu. Iya. Tapi jujur, itu bikin aku kagum. Tapi juga bikin aku kesulitan. Aku harus nahan diri. Di saat aku pengen main-main secara brutal. Buat aku tuh lebih kayak siksaan ya. Iya, maksud aku, mungkin kamu bisa paham. Aku bakal kasih penggambaran, kayak contohnya, kamu suka sama orang tapi kamu gak bisa menyatakan perasaan itu ke orang yang kamu suka. Atau mungkin kamu pengen marah, tapi kamu gak bisa marah. Entah karena situasi, kondisi, atau mungkin sama lawan main kamu. Atau mungkin kamu pengen nangis. Tapi kamu punya harga diri yang harus kamu jaga dan ya, kamu gak bisa nangis di saat itu juga. Dan mau gak mau, kamu harus nahan perasaan itu. Dan itu rasanya pasti gak enak, ya kan? Dan itulah perasaan aku. Hampir setiap minggu, hampir setiap malam, aku gak bisa tidur dengan nyenyak. Bukan karena takut, tapi karena kebayang terus. Ngomongin soal mimpi, aku pernah mimpi tentang kamu. Aku pernah mimpi tentang kamu di mana kamu kejar-kejaran sama aku. Terus kamu gak bisa ngapa-ngapain, kamu hampir ketangkep sama aku, terus aku lepasin kamu lagi, terus kamu lari dan kamu sembunyi. Dan kamu berhasil aku tangkap dengan suasana yang menyeramkan. Bikin merinding, bikin tegang. Tapi masalahnya, mimpi itu ngingetin aku sama seseorang yang dulu pernah deket sama aku. Yang kalau gak salah aku pernah cerita sama kamu, ya kan? Aku lupa itu kejadiannya tahun berapa atau di zaman apa, tapi aku masih ingat jelas suasananya dan perasaannya. Dan aku benci sama perasaan itu.
Aku benar-benar benci, aku benci banget. Karena perasaan itu bikin aku lupa, bikin aku bingung tujuanku sebenarnya itu apa. Tapi sekarang udah beda. Karena mangsa aku yang sekarang ini yang gak bisa ngapa-ngapain, bikin aku punya tujuan yang lebih jelas. Bikin gairah aku sebagai seorang vampir itu menggelora, menyala, dan membara, yang bikin aku pengen main-main lebih brutal sama kamu. Tapi gak sekarang. Gak sekarang. Belum waktunya. Karena sekarang adalah momen buat aku melepaskan rasa rindu aja, bukan melepaskan gairahku atau nafsuku. Lucu banget ya. Hal yang dulu aku anggap biasa sekarang malah jadi sesuatu yang aku rindukan. Itu juga berlaku sama kamu. Aku ngincar kamu sebagai mangsaku itu adalah hal yang biasa tentu aja. Itu sangat amat biasa. Banget. Karena hampir setiap akhir pekan atau bahkan ada masanya aku hampir setiap malam keluar cari mangsa. Sama persis apa yang aku lakuin sama kamu. Menghipnotis. Aku bawa ke tempat ini. Dan aku ajakin ngobrol, terus aku main-main, terus aku menghisap cairannya. Dan aku makan dia. Bahkan ada kalanya mainan-mainan aku itu aku ajakin ngobrol sambil santai, sambil ngemil bahkan ya. Cemilan-cemilan manusia yang rasanya tuh aneh. Kenapa manusia itu suka makanan yang rasanya gak enak? Tapi ya mungkin cemilannya sederhana sih, kayak minum susu, sereal atau semacamnya. Terus waktu aku udah puas ngobrol sama mangsaku, aku ya langsung menerkam dia. Terus aku langsung habisin dia. Dan sekarang aku pengen main-main sama kamu. Karena aku gak bisa langsung habisin kamu, aku bakal ngelakuin hal yang sama. Kita ngobrol sedikit lebih panjang lagi, oke? Tugas kamu adalah dengerin cerita aku. Tugas kamu dengerin suara aku. Dan terserah sih, kamu mau berontak pun gak apa-apa. Tapi kamu harus tetap dengerin aku. Kamu ngerti kan? Yeah. Sekarang semuanya berubah. Kehidupan kamu berubah setelah kamu ngobrol sama aku. Dan mungkin cara aku ngeliatin kamu pun ya berubah juga. Ya. Yeah. Tapi tetap ya, aku harus hati-hati. Ya, belajar dari kesalahan yang lama aja. Aku harus tetap perhatiin nafas kamu, detak jantung kamu, ekspresi kecil kamu sekalipun. Karena aku gak mau salah ambil langkah. Aku gak mau kamu pergi duluan sebelum aku puas. Ya pasti aku jangan sampai kehilangan kendali. Aku gak pengen kamu kenapa-napa, terlalu parah. Kalau misalkan kamu masih bisa ngobrol, kamu masih bisa dengerin aku, kamu masih bisa ngebrontak, itu artinya kamu masih punya tenaga buat nerima hukuman dari aku. Iya kan?
Iya, 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 iya. Shh. Aku tahu kok. Aku tahu kamu ngerasa takut banget. Tapi kamu juga kangen kan sama aku? Kamu kangen kan aku kasih hukuman? Hah? Iya, kata-kata yang kayak gitu, kata-kata yang aku kangen. Aku pengen lampiasin bukan hanya tindakan, tapi juga diksi. Kata-kata yang mengancam, kata-kata yang mengintimidasi, dan kata-kata yang bikin kamu takut bahkan sampai trauma. Dan kalau kamu udah maksimal takutnya, kamu udah sampai di titik trauma puncak, itu adalah waktunya buat aku nyantap kamu. Itu adalah waktu yang tepat buat nyantap kamu biar rasanya makin nikmat. Ya kan? Sayang. Kamu takut ya? Kamu takut aku ngapa-ngapain kamu lebih keras lagi ya? Kamu takut aku brutalin kamu, ha? Kalau misalkan nanti aku mulai dan kamu ngerasa gak nyaman, kamu langsung aja kasih tanda ya. Mungkin dengan tendangan kecil di kaki kamu atau pukulan kecil pakai tangan kamu yang mungil ini, kamu silakan aja kasih tanda. Walaupun itu cuma gerakan yang kecil, aku bakal paham kok. Aku bakal pelan-pelan kasih kamu pengertian dan aku bakal jaga kamu biar kamu tetap sadar. Biar kamu tetap bisa ngerasain semua hukuman dan semua permainan yang aku kasih ke kamu. Gak apa-apa. Aku masih bisa ngontrol diri aku. Tenang aja. Aku masih bisa ngontrol diri aku biar aku gak kebablasan untuk sekarang. Tapi mungkin kamu udah gak sabar ya buat terima hukumannya. Iya kan? Oke. Aku rasa kamu udah gak sabar nerima hukuman dari aku. Dan jujur aja aku juga udah gak sabar buat ngasih semuanya ke kamu. Jadi untuk malam ini kita udahin ngobrolnya. Kita udahin bincang-bincangnya. Dan sekarang masuk ke sesi permainannya.